Ketemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Kali ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Nah, mengubah bentuk pecahannya misalnya dari biasa ke campuran atau sebaliknya, campuran ke biasa. Kemudian biasa ke desimal atau sebaliknya lagi. Habis itu persen ke biasa dan sebaliknya lagi. Nah, seperti itu aja ya. Jadi kamu pasti akan lebih memahami tentang pecahan. Oke, let's go. Mengubah bentuk pecahan. Yang akan kita pelajari pertama adalah pecahan biasa ke campuran. Nah, kita langsung ke contoh soal. Pecahan biasa 13/5. Ya, ini boleh langsung kamu ubah sebenarnya. 13 dibagi 5 gitu ya. Jadi mendekati ke 13-nya. Nah, hanya saja ini ke penjumlahan yang KPK-nya tetap sama, 5 ya. Jadi 10/5 ditambah 3/5 ya. Kita peroleh 10 bagi 5 hasilnya 2. Kemudian 3/5-nya tetap turun ke bawah ya. Jadi, ini langsung 2 tambah 3/5 sama saja dengan 2 3/5. Nah, cara mengubahnya seperti itu. Atau langsung kamu bagikan seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi, 13 bagi 5. Ya, dapatnya berapa, kemudian sisanya berapa. Ya, tapi tetap dalam pecahan biasa. Yang bilangan pecahannya ya. Jadi, ada bilangan bulat ditambah sama bilangan pecahan. Oke? Dan sebaliknya, pecahan campuran ke biasa. Nah, ini pecahan campuran 2, 5/6 sama dengan, nah, tinggal dibalikan lagi. Bilangan bulatnya tetap dan ada operasi penjumlahan. 2 ditambah 5/6. Nah, gampang ya. Kemudian, ini supaya kita mendapatkan hasil untuk pecahan campurannya, ini kan KPK-nya 6 nih, ya, penyebutnya 6. Jadi, kalau untuk kita samakan penyebut ya. Intinya samakan penyebut dulu. Jadi untuk menyamakan penyebut, berarti ini sama-sama per 6/6. Kemudian cara mendapatkan 12-nya langsung 2 dikali sama 6. Nah gitu ya, jadi dikali hasilnya 12. Nah ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kamu jumlah. 12 tambah 5 berapa? 17/6. Nah seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang pecahan biasa ke desimal. Nih, pecahan biasa 3/5 ya. Untuk mengubah ke desimal, boleh langsung kamu bagikan seperti biasa di pembagian. Nah, atau kamu untuk mencarinya itu kamu pembilang dan penyebut sama-sama kalikan dengan bilangan yang sama gitu ya. Nah, di sini langsung diambil 3 kali 2 dan per 5 kali 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10, jadi 6/10. Nah, ini juga langsung dibagikan 6/10 sama dengan 0,6. Jadi ini kamu boleh cari dulu yang pecahan senilainya ya. Jadi 3/5 ya, pecahan senilainya adalah 6/10. Tinggal diubah ke desimal. Nah, seperti itu ya. Pecahan biasa ke persen ya. Contohnya 7/20 sama dengan 7/20 kali 100%. Karena persen itu kan kali 100% sebenarnya. Ya, jadi di sini 20 dan 100 bisa sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama bagi 20, berarti di sini sisa 5 ya. Nah, sekarang 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, persennya ini ya kan sama dengan per 100 ya. Atau tidak usah diubah pun tidak apa-apa. Jadi langsung 35%. Nah, seperti itu ya. Biar kamu tidak salah persepsi, persen itu adalah per 100 ya, seperti itu. Sekarang persen ke pecahan. Nah, kita ambil 45%. Jadi tinggal 45/100 ya. Karena persen ini artinya per 100. Jadi 45/100 tinggal disederhanakan. Disederhanakan, nah sama-sama bagi berapa nih? Seperti itu. Jadi kalau sama-sama bagi 5 ya. Oke, sama-sama bagi 5 berarti 45 bagi 5 hasilnya 9. Kemudian 100 bagi 5 hasilnya 20. Makanya langsung diperoleh 9/20 ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya 9 dan 20 bisa disederhanakan lagi, silakan disederhanakan lagi ya. Jadi ambil
nilai terakhir itu yang paling sederhana. Pecahan desimal ke persen. Nah, pecahan desimal ke persen contohnya yang A 0,5 kali 100%. Jadi kalau misalnya ubah ke persen tetap kali 100% ya, seperti itu. Jadi 0,5 kali 100 di sini kan 0,1 tempat puluhan ya. Jadi tinggal dikali dengan nolnya. Jadi hasilnya akan menjadi hilang nolnya 1 di sini ya, sehingga 5 kali 10 ya, jadi 50%. Kemudian 0,62. Nah, di sini kan 2 tempat desimal di belakang koma ya. Jadi 100-nya jadi hilang dua-duanya nolnya sehingga tinggal 62%. Nah, seperti itu cara mengalikannya. Kemudian sekarang kita mengurutkan pecahan. Nah, kamu sudah tahu mengubah bentuk pecahan. Nah, cara mengurutkan pecahan ya, dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan jenis. Jadi ubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis. Lalu bandingkan ya, kata kuncinya ingat ubah ke sejenis, kemudian bandingkan. Lalu urutkan lagi bilangan itu, boleh dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, tergantung permintaan dari soal ya. Jadi kamu ubah dulu ke sejenisnya, lalu bandingkan ya. Jadi kalau dia tidak sejenis, nggak bisa kamu bandingkan ya. Laki-laki, kamu bandingkanlah dengan laki-laki. Perempuan, bandingkanlah dengan perempuan ya. Seperti itu. Jadi kamu akan mendapatkan perbandingan yang sejenis gitu ya. Perbandingan yang adil. Nah, seperti itu. Contoh. 0,45, 0,85, 7/8 dan 78%. Coba urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, caranya tadi ubah ke pecahan yang sejenis. Nah, sejenis, kamu mau ubah kemana nih? Terserah kamu. Ya, up to you. Mau kemana nyamannya kamu. Ya, di sini ada pecahan desimal, kemudian ada pecahan biasa, kemudian pecahan persen. Ya, terserah kamu mau kemana, tapi disarankan kamu ke yang lebih banyak sehingga tidak menyulitkan kamu gitu ya. Matematika udah sulit, hidup udah sulit, jangan dipersulit. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita ubah ke pecahan desimal. Nah, berarti tinggal 7/8 dan 78% nih. 7/8, cara mengubahnya udah tahu ya. Jadi udah ketemu jawabannya 0,875. Kemudian 78%, 78/100 sama dengan 0,78. Nah, udah ketemu nih pecahan desimalnya. Kemudian kira-kira nih kalau disuruh berurutkan dari yang terkecil ke yang besar, kira-kira siapa sih yang paling kecil dan siapa yang paling besar? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita urutkan ya dari yang terkecil dulu. Yang terkecil tentunya adalah 0,45 ya. Oke, 0,45. Dia turun ke bawah. Dia menempati posisi pertama dari yang terkecil ya. Kemudian habis 0,45, kira-kira siapa? Iya, 0,78 kan? 0,78 senilai dengan siapa? 78%. Oke, 78%-nya turun. Kemudian habis 78% ke 0,85 tentunya. Oke, kita turunkan 0,85. Perjalanannya agak jauh ya. Seperti ini. Oke. Kemudian habis itu tentunya yang terakhir adalah jeng-jeng. Iya, 7/8 ya. Tinggal turun lagi dia. Oke, nah udah dari urutan dari pecahan terkecil ke terbesar yaitu adalah si 0,45, 78%, 0,85 dan 7/8. Kalau misalnya dari terbesar ke terkecil tinggal dibalikan ya. Tinggal dibalikan urutannya. Paham ya untuk urutan ya? Oke. Nah, sekarang ada tantangan soal dong. Oke, diketahui pecahan 1/5, 0,8, 60%, 7/8. Urutan pecahan dari pecahan terbesar hingga terkecil adalah option A.
60%, 0,8, 7/8, 1/5. Yang B, 60%, 7/8, 1/5, 0,8. Yang C, 1/5, 7/8, 0,8, 60%. D, 1/5, 7/8, 60%, dan 0,8. Oke, silahkan dipilih option A, B, C, D. Nah, salah satu ya dipilih optionnya, tidak boleh semuanya. Nah, silahkan jawab di kolom komentar YouTube kita. Nah, kemudian kamu tulis formatnya, nama, kelas, dan nomor absen. Dan pilihan jawaban kamu, apakah itu A, apakah itu B, apakah itu C, dan apakah itu D. Nah, pilih salah satu, tentukan pilihanmu sekarang juga. Oke kelas, thank you for today. Gimana? Udah bisa belum mengubah bentuk pecahannya? Udah bisa dong ya. Nah, Miss harap kamu lebih paham untuk mengubah bentuk pecahan sesuai yang diinginkan soal. Kecuali dia minta urutan terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Intinya mah urutan ya. Nah, untuk mengurutkannya kamu harus lebih berpikir kreatif. Harus kamu ubah kemana nih macam-macam dari pecahan ini. Ya, oke. See you untuk next meeting and bye-bye.